Kapal gimana, Bos? Kapal yang bagaimana yang perlu ditambah? Ya kapal yang dibutuhkan hanya ke mana? Balikpapan, cuma satu, tambah lagi satu. Gitu ya? Iya. Punya Pelni ya? Iya. Atau tidak usah beli kapal baru ya, masuk seharusnya kapal itu 1 bulan masuk 1 kali, jadi kan 1 bulan masuk 2 kali. Penambahan jadwal berarti ya? Iya, tambahan jadwal itu tak perlu ditambah harus beli kapal lagi. Kalau beli kapal lagi, oh lama tidak beli nanti. Gitu ya? Iya. Yang perlu ditambah itu jadwalnya. Yang biasanya masuk Balikpapan 1 kali jadi 4 kali atau 2 kali itu. Memang jadwal padat, tambah beli kapal lagi 1 itu. Ukuran kapal yang perlu ditambahkan itu sebaiknya yang lebih besar ya? Ya nggak usah, sedang-sedang aja. Kenapa? Kalau besar ya? Lek besar itu 1 kali berangkat itu lek penuh, lek gak penuh rugi. Ukurannya sedang itu, jadi pas. Jadi pas. Lek penumpangnya 1000 terus itu. Lek paling gede kapasitas 2000 penumpangnya 1000 rugi. Jadi nggak usah terlalu besar, sedang-sedang aja. Terus yang kayak Surabaya Jakarta itu nggak ada ya rutenya? Ada. Ada. Surabaya Jakarta ada. Ada. Cuman orang aja nggak mau naik. Loh, terus yang naik apa? Ya orang kan naik kereta. Kan ada kereta, jadi nggak laku apa. Loh. Lah terus Kereta. gimana? Kereta murah. Nggak masih tetap ada apa gimana? Ada. Setiap hari ada. Tiap bulan tuh ada terus. Cuman orangnya aja nggak mau naik karena ada kereta Surabaya Jakarta murah ada, Ngono. lebih cepat ada, itu pesawat ada. Berarti ndak ada ya yang naik kapal api? Nggak ada. Surabaya Jakarta ada yang naik. Rutenya ada. Ada, tapi yang naik nggak Loh. ada. Kalau kayak bis itu, bis apa truk itu ndak ada yang? Nggak ada. Hah? Surabaya Jakarta. Nggak ada. Nah, terus dari Surabaya Jakarta itu kapalnya ya apa? Isinya apa? Loh, isi penumpang. Orang yang transit tujuan Jayapura Jakarta kan transit Surabaya. Tetap ada penumpangnya, cuman yang naik dari Surabaya ke Jakarta itu tidak ada. Oh, gitu. Kalau kapalnya itu penuh dari Surabaya ke Jakarta itu penuh karena penumpang dari Makassar, Jakarta, Jayapura, Jakarta. Kalau yang Surabaya Jakarta itu tidak ada, adanya naik bis bisa, naik kereta bisa. Gitu. Jadi daripada lama-lama di kapal, nah yang ada itu penumpang transit lanjutan seperti Jayapura Jakarta. Gitu. Jadi ada penumpangnya ribuan. Loh, katanya ndak ada yang numpang. Iya, yang nggak ada yang naik dari Surabaya Jakarta, nggak ada yang naik. Tapi kalau penumpang yang transit ada tapi ya. Tapi penumpang lanjutan Jayapura Jakarta banyak. Bau-bau Jakarta, Makassar Jakarta, Ambon Jakarta banyak, turun Jakarta semua. Cuman yang mampir ke sini kan transit aja. Ada. Transit aja berarti ya. Iya. Tapi yang kalau mau ada yang naik ada sebenarnya, cuman ada sedikit tapi. Tidak ada, orang pada naik kereta, naik bis. Termasuk kapal-kapal itu. Iya. Termasuk truk-truk itu. Truk tidak ada Surabaya Jakarta, lewat tol bisa. Lewat jalur darat bisa 6 jam. Kalau kapal itu lama. Tapi kapal itu kan antar pulau ya. Iya.
Kalau Surabaya Jakarta truk itu udah ada, jalan aja lewat tol bisa kok. Kalau untuk yang ekspor itu ada nggak pelabuhan ekspor? Loh, pelabuhan ekspor itu banyak di Indonesia itu. Nggak yang di Perak? Loh, Perak itu pelabuhan ekspor impor semua itu. Antar pulau, antar negara itu, teman main itu. Besar ya? Besar pelabuhan Perak itu. Pelabuhan sampai seluruh Indonesia itu, sampai luar negeri itu ekspor impor itu pelabuhan itu. Bukan cuman tidak ada ekspornya. Itu pelabuhan itu. Kira-kira untuk menambah fasilitas ekspor impor itu perlu ditingkatkan apa kira-kira? Yo ditingkatnya itu kayak dipermudah urusannya, orang-orang mau ekspor mau impor itu dipermudah, jangan terlalu berbeli-beli itu. Jadi terus pajaknya itu di ringano tuh, jadi orang pajak itu apa tarif? ya tarifnya di ringano, termasuk itu agak tak terlalu menekan itu. Iya, sekarang itu banyak operator eksportir itu yang mengeluh tarifnya itu mahal. Jadi ekspor lebih susah. Gimana? Perlu diturunkan ya, Pak? Iya, harus turun aja, jangan terlalu mahal itu. Jadi nanti akhirnya orang mau ekspor itu semangat, banyak, rame pelabuhannya, terus bahan-bahan pokoknya itu rame juga, banyak orang buat misalnya buat kursi, tambah rame buat kursi. Orang nanam padi tambah semangat, nanam padi kan diekspor. Kalau mahal nahan ekspor ya susah juga, mau jual gini tahan dulu, mahal ekspornya, macet pabrik pegawainya macet semua gitu. Betul itu. Enggak, untuk ini fasilitas dari pelabuhannya itu fasilitas sudah lengkap. Perlu ditambah lagi. Sudah bagus. Tapi terus ada pembangunan ya. Bagus terus, diperbaiki terus. Cuman karena mungkin tarifnya terlalu mahal, terus ngurusnya itu terlalu ribet. Jadi orang itu tidak terlalu susah untuk meningkat ya. Iya, coba dikurangi tarifnya, terus pajak-pajaknya itu di ringan itu caranya, dipermudah orang ngurus dokumennya itu, supaya orang itu bersemangat mengekspor barangnya itu. Itu aja, fasilitas sudah bagus, pasar internasional itu sudah standar internasional, sudah bagus, fasilitas tuh sudah mumpuni, bagus itu. Kalau di Perak itu pernah ada kapal pesiar, sering. Kapal pesiar itu ada, cuman tidak terlalu sering. Ya ada datang. Kalau kapal induk pernah datang nggak? Kapal perang? Iya. Tidak ada. Tidak ada.
Kapal induk kan setara ini, besarnya kayak kapal pesiar ya. Iya, tapi kalau kapal perang induk tidak ada. Kalau kapal pesiar induk ada datang. Tuh. Kapal pesiar induk ada. Tapi kapal perang induk tidak ada. Kalau bedanya antara Tanjung Perak dengan Bali, turisnya gimana? Turisnya? Loh, ya besar Bali. Bali itu kota pulau wisata. Ini kan cuma transit aja. Surabaya itu cuma dibuat transit aja. Tujuannya ke Bali ya? Enggak ya, tujuannya apa yang di Jawa Timur itu Gunung Bromo. Paling yang dituju itu Gunung Bromo itu. Yang wisata apa itu? Wisatanya itu paling terkenal di dunia itu Gunung Bromo, Jawa Timur. Jadi orang dari kapal pesiar itu turun terus langsung ke Gunung Bromo ya? Iya. Atau transit kapal pesiar itu transit. Gitu. Terus nanti ke Bali, Terus lanjut ke Bali atau dari Bali transit ke Surabaya. terus ke Jakarta. Iya, terus kemana lagi gitu. Gitu, Rik. Sering ya turis-turis itu keliling kota Surabaya ya. Iya. Jadi dia turun terus keliling kota Surabaya. Iya, nanti kan ada itu paket-paket wisata Surabaya. Daripada lama-lama di Surabaya di atas kapal, diajaklah jalan-jalan ke wisata-wisata Surabaya itu. Dia itu di kapal pesiar itu berapa hari di situ? Loh, ya tergantung tujuannya. Misalnya dari Belanda ke Bali 5 hari atau 7 hari. Ya kan mereka mampir-mampir 7 hari itu. Belanda ke Medan ke Jakarta ke Bali langsung bisa. Gitu. Yang di Surabaya sendiri sampai berapa hari biasanya? Ya paling di sini 10 jam 15 jam toh. Kok cepet ya? Iya, enggak sampai sehari. Tapi sempat aja ya dia ke Bromo ya. Yo lek 15 jam yo cepat. Kalau 15 jam Surabaya Probolinggo paling 3 jam. Terus dia jalan-jalan 2 jam. Lah wis nutut. Balik maneh 3 jam lagi nutut lek 15 jam. Iya. Sebenarnya kalau turis itu lama tinggal di Surabaya akan meningkatkan ekonomi di Surabaya ya. Mungkin ada saran supaya kapal pesiar itu lebih lama. Nggak bisa. Dia itu sudah terjadwal. Nggak bisa ya? Nggak iso. Dia itu sono jadwalnya. Nanti hari ini jam sekian harus tiba di Bali. Ya iso ditunda ke Surabaya suruh lama-lama nggak bisa, kecuali sudah dijadwalkan Surabaya lama itu baru bisa. Ya enggak, gini aja, untuk menarik wisatawan asing di Surabaya itu gimana caranya? Yo dikasih tempat-tempat yang bagus, ditunjukkan wisata-wisata yang bagus gitu. Dilayani kemana, diantar ke tempat-tempat wisata Surabaya apa yang dipasarkan, misalnya Tugu Pahlawan ya boleh, mana lagi kebun binatang ya boleh kalau orang yang minta ke kebun binatang. Kan banyak Surabaya. Saya tuh kurang penasaran sama Bali ya. Bali itu kok pantainya itu menarik. Kalau di Surabaya pantainya gimana? Kan Bali bagus. Iya. Surabaya nggak terawat. Bali itu kan alami. Ya memang bagus Bali.
paling wisata paling bagus di dunia Bali. Surabaya apa? Ada ada. Surabaya sama Jogja aja bagus, apalagi yang ada pantainya itu Surabaya sama Banyuwangi aja kalah. Lah ya itu gimana cara membenahi pantai-pantai di Surabaya supaya menarik. Oh itu susah. Hah? Susah karena pantai Surabaya itu tidak langsung laut, lepas. Jadi pantainya itu selalu kotor. Kalau langsung menghadap ke lautan luas, pantainya itu bersih. Nah, kalau kotor yang misalnya dibersihkan gitu, Ya harus bisa nggak? Bisa. Berapa berani bayar tiap harinya? Ada tugasnya, yang bayar tidak ada, gimana itu? Tidak itu, tidak gampang itu. Ya Surabaya cukup kayak Kenjeran itu cukup, nggak bisa diandalkan Surabaya itu. Kalau pantai nomor satu kan kebersihan ya. iya, Kebersihan pantai itu emang nggak ada sekarang. ada, Petugasnya tidak ada ya. tidak ada. Kalau cara supaya Indonesia itu lebih maju bagaimana terkait dengan pantai dan pelabuhan? Maju apanya? Ya kan negara maju gitu loh maksudnya. Ya maju pariwisatanya apa Ya secara maju umum ekonominya, apa maju ekonomi. Nah, kalau maju ekonominya ya itu harus banyak ekspor daripada impor. Itu baru bisa maju. Indonesia itu bisa maju. Kalau banyak impornya ya Indonesia itu tidak bisa maju. Iya, impor terus. Iya, uangnya itu dibuat beli barang. Ya, saya jual barang. misalnya fasilitas pelabuhan itu sudah bagus. Iya. Tapi tidak ada yang ekspor. Nah, gimana caranya agar pemerintah ini bisa merangsang ekspor gitu loh. Ya itu pertama itu ya harus itu kayak apa itu, buka expo pameran. Itu nanti banyak orang akhirnya tertarik beli itu, adakan pameran. Di mana? Di luar Ya negeri di ya? luar negeri. Nggak tahu mereka tuh barang ini bagus, adanya di Indonesia. Oh saya beli nanti, nah, gitu. Itu caranya Iya. Terus supaya pajak-pajaknya itu tidak usah ditinggikan. Karena ada yang berani bebas pajak, dikasih bebas pajak itu. Iya. Supaya menarik investor, supaya orang itu datang. Gitu. Kalau orang datang kan bawa uang. Bawa uang itu dibuat belanja di sini, dibuat pabrik. Itu akhirnya sini tuh jadi tidak terlalu banyak mengekspor tenaga kerja. Jadi di dalam negeri Pembukaan sendiri, lapangan kerja di ya. dalam sendiri banyak pekerjaan, banyak pabrik. Iya. Gitu. Jadi ekonominya itu muter Indonesia itu. Ekonominya Indonesia itu muter ya. Akhirnya semua itu jadi menikmati hasilnya. Termasuk ya penerimaan negara ya. Semua orang-orang kecil itu apa itu berjalan semua, tukang parkir,
orang jualan inilah laku semua karena ekonominya jalan muter. Kalau tidak jalan gini sampai tukang parkir pun macet. Gitu. Sekarang kalau kita lihat banyak pabrik yang nutup, itu kenapa? Yo kalah saingan itu. Karena dia itu tidak mau bersaing dengan luar negeri. Itu. Apa Terus, terlalu tinggi ya? iya. Biayanya? Bukan tinggi, bukan. Persaingan. Sekarang kalau udah ikut zamannya kalah. Sekarang zamannya digital. Terus dia cuma dagang gitu toh, nggak dijual lewat online kayak apa caranya gitu baru. Kalau dia tetap cara lama nggak ikuti zaman, sekarang zamannya digital, ya digiles. Iya. Sama sekarang soalnya pasaran bebas. Jadi semua barang itu boleh datang ke Indonesia. Tergantung barang di Indonesia itu berani nggak menyaingi mereka. Kalau kalah kita ya digiles kita. Itu Rida.